Halo guys, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Grung Gaming ya. Di konten kali ini kita akan bahas tentang lanjutan yang kemarin, yaitu Hero Awakening ya, Hero 20 yang udah Awakening. Yang kemarin itu kita pakai si Joyun sama si Cao Cao, sekarang Guan Yu sama si Su Sanxiang ya. Jadi mungkin aku lebih ke settingnya. Mungkin untuk Hero Su Sanxiang ini aku nggak terlalu jago ya guys ya. Jadi aku akan tunjukin ke kalian caranya buat pohonnya, cara racik pohonnya gitu. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita langsung di sini praktikkan cara request ya, cara atur pohon buat PVP ya. Buat PVP dan supremasi ini nggak beda tipis, nggak beda jauh juga ya. Jadi hampir sama aja sih. Nah ini kita reset dulu. Susah aku pakai kritik yang di sini guys ya. Kita pakai kritik yang ini biar damage lebih sakit. Habis itu lompatannya kita up 2 aja. Jadi untuk ke up 2 nya itu udah pasti lompat yang kedua kali ya. Dan di sini aku langsung ke atas. Aku cari yang ini juga, ini damage guys ya. Ini damage setiap kita ngehit musuh itu tambah damage di 8%. Dan habis itu skill 3-nya, skill 3 atau skill 2 ini yang keluarin panah itu blokir ya, blokir skill. Dan di sebelahnya juga blokir skill meningkat 50%. Itu penting banget guys buat Supreme PVP, itu penting banget. Dan di sini aku pakai ini ulti ya guys ya. Ulti ini dia lebih sakit ya. Aku di sebelah kiri ultinya, dan aku pakai pasif yang sebelah sana. Biasa call control. Jadi ketika darah dari 40% itu aja sih. Untuk Hero 20 itu pasifnya kayak gitu-gitu doang guys. Jadi kalau abangnya udah jago nggak perlu pakai pasif sih kalau aku. Kalau udah jago ya main siang-siang. Kalau aku ini kan belum jago guys. Jadi aku ambil pasifnya aja biar kebal CC ya, selama dari kebal CC itu darah dari kurang dari 40% ya. Nah di sini aku pakainya Chunhua guys. Aku pakainya Chunhua aja di sini karena aku belum tahu nih nemuin letnan yang cocok buat Su Sanxiang ya. Ditaruh barisan pertama masalahnya. Jadi untuk Su Sanxiang ini guys ya, sepertinya itu meta atau nggak meta. Karena apa? Karena sekarang hero nya gila-gila guys. Apalagi di minggu pertama, apalagi di Su Sanxiang di pertama barisan pertama itu sangat susah banget guys. Apalagi berhadapan dengan si Sun Yu atau hero Jurong itu sangat sulit banget. Jadi di sini mungkin aku nggak impact banget ya dengan Su Sanxiang. Mungkin kalau nggak bisa aku ganti guys, karena hero ini sangat lemah banget. Kalau di supremasi sih masih oke aja sih. Belum aja udah keras bang, udah keras. Kita belum lah udah ganti udah ganti hero, sedangkan musuh itu belum gitu loh. Itu isi yang buat rugi sih. Aduh aku kena bang. Itu sih yang buat kita rugi sebenarnya pakai Su Sanxiang itu. Dia mudah banget kelok bang gitu. Kalau nggak jago ya, kalau jago sih wah ayam-ayamin bang itu si Jurong. Tapi di sini aku belum paten banget pakai ini hero Su Sanxiang, nggak pernah pakai masalahnya itu bang. Itu yang masalahnya bang. Kalau Cao Cao Guan Yu sih aku pakai ya, tapi kalau Su Sanxiang ini aku belum pakai bang. Ini malah yang pakai hero 22 terus daripada pakai Su Sanxiang. Gimana lagi bang, kalau nggak gitu kita kalah dong. Jadi kalau Su Sanxiang itu kalau di Supreme, kalau menurutku penting banget sih pakai pasif, karena dia kan rame-rame tuh guys. Nah rame-rame itu penting banget mas pakai pasif. Kalau di PVP ini kalian nggak pakai pasif nggak apa-apa, karena apa? Satu ya, bisa ganti hero ya nomor satu. Nah kedua itu Su Sanxiang ini tipe hero jarak jauh, jadi main jarak aja udah aman pasti kan. Kalau di Supreme kan waduh, tiga-tiganya hero ngincer kita bang. Kalau kita jago pakai Su Sanxiang itu yang susahnya di situ sih bang. Jadi kayak gitulah guys ya. Mungkin beberapa alasanku kalian harusnya paham dan harus harus mempertimbangkan lah ya. Kalau kalian upgrade pohonnya itu Su Sanxiang kayak gimana di Supreme, di PvP kayak gimana. Kalau aku di PvP sih nggak usah pasif sih, nggak apa-apa. Yang paling atas ya guys ya, pasif itu yang paling atas itu nggak apa-apa ya, walaupun nggak pakai. Tapi kalau di turnamen harus pakai ya, karena apa? Di turnamen PvP ini kalian itu hero nya itu imbang guys. Jadi hero 22 biji, hero 22 nya itu 1 biji. Jadi model draft.
Jadi kalau menurutku oke aja kalau pakai pasif. Next ya, kita lawan 441 guys. Kita tetap pakai letnanya Sunhua karena gimana ya, mau letnan apapun gampang-gampang keras ini hero ya. Apalagi musuhnya kayak gini nih, Zhurong atau apalah. Tuh, langsung ngeras gitu, Cok, mainnya, Cok. Tuh. Untuk nggak kena. Nah, tuh guys ya. Sakit kan ya. Untuk basic attack-nya aja sakitan si Susansang daripada si Zhurong nih. Karena aku tadi pakai yang sebelah itu, guys. Pakai yang sebelah kanan aku fulling. Nah, itu yang bikin damage-nya sakit. Nah, dia ganti ulti, dia juga pakai pasif juga ya kan. Enak ini pasifnya si Sun Yu. Jadi aku malah nggak fokus gitu loh, karena mainku ini bawah hero Susansang gitu, yang secara statistik aku belum bisa gitu guys. Jadi agak ngaruh juga di gameplayku anjir. Sorry ya untuk gameplayku yang agak cupu ini. Juga ini guys, kendala di HP ya. HP itu sangat mempengaruhi banget untuk gameplay ya guys ya. Jadi buat kalian PvP itu harus minimal nih aku pakai Gen 3 ini ya, Snapdragon Gen 3 ya. Itu kalau menurutku masih kurang lah. Sekarang main DL2 minimal buat PvP itu Snapdragon 8 Elite lah. Itu udah kategori inilah, kategori udah standar lah ya. Kalau masih gen-gen itu aduh, aku ngerasanya gimana ya. Oke lah buat main itu masih bisa guys, masih belum nge-freeze gitu. Tapi kalau buat ganti hero atau refleks yang tepat itu dia sangat tidak responsif kalau menurut. Cuma kita harus upgrade lagi ke 8 elite lah, minimal 8 elite itu udah bagus lah buat main DL2 ya, sekelas DL2 ini guys. Memang game ini benar-benar ditakdirkan untuk pakai HP yang badak, HP yang benar-benar gaming. Kalau menurut aku nih, untuk orang kan beda-beda nih. Kalau main game harus speknya harus tinggi, harus gearnya harus dapet. Kalau aku sebagai ini ya di bidang kayak gini sebagai content creator harusnya penting banget lah kalau menurutku bang. Itu makanya aku insya Allah di bulan ini insya Allah aku ganti HP lah. Udah nggak mumpuni juga. Walaupun HP ku di grafik high kayak gini nggak nge-freeze, tapi ya responsifnya kurang bang. Apa ya, fresh rate-nya langsung down dia ini. Makanya dipencet tuh nggak langsung ini guys, nggak langsung ganti. Kadang tangan kita udah cepet tapi HP kita yang belum cepet, itu masalahnya bang. PvP ini sangat riskan banget bang kalau menurutku ya. Orang jago juga dibarengi ya dengan HP yang mumpuni gitu ya. Di sini kita langsung aja kita bahas tiga topik game ya. Jadi kita juga intermezzo sedikit ya, intermezzo biar kita nggak bosen ngeliatin main game ya. Oke. Di sini untuk secara gameplay gue sih masih berantakan ya untuk sekelas Hero 22 ya. Jadi aku belum merasa jago ya. Aku butuh belajar lagi, butuh latihan lagi. Aku nggak ngerasa jago sih gitu coy. Aku belum lihai lah gini. No, kayak gitu coy. Nah, kalah bang, tetap aja kalah bang. Tetap aja kalah bang. Gila lah bang. Sampai tipis kayak gini nih. Aku nggak pernah PvP tipis kayak gini nih bang. Minimal hero tuh sekarat satu terus tiga-tiganya hidup karena aku panik ya kan. Next ya guys ya, kita langsung aja di Guan Yu ya. Jadi Guan Yu kita langsung aja di dorongan sebelah kiri itu dorongannya lebih kenceng, di sebelah kanan ini guys ya. Kalau kalian pengen keras ini yang sebelah kiri ya, kita upgrade ya. Kalau kalian pengen keras nih tapi nggak sakit nih gini nih, ini kita fullin dulu ya kan. Ini keras guys karena HP. Oke. Kalau yang sebelah kanan itu damage gitu. Nah ini ya sebelah kiri ya, tameng ya. Jadi untuk ultinya kalau kalian lebih keras lagi pas ulti sebelah kiri sana yang paling pojok itu fullin. Kalau pengen yang damage yang sebelah ini sebelah kiri tapi nomor 1 gitu guys. Itu dia kalau sebelah kiri nomor 1 itu dia nanti ultinya bakal nge-slow banget musuhnya, dapat deselerasi gitu. Jadi musuhnya mau kabur susah banget guys. Tapi kalau yang sebelah sana itu kalian defend. Jadi kalian ketika kalian ulti kalian digebukin itu kalian dapat def ya. Jadi kayak gitu aja sih. Ini nanti kita akan bakal main Guan Yu yang 2 type ya. Yang satunya ini defend full, yang satunya nanti damage ya, full semi damage lah guys.
nggak ada di Guanyu itu damage ya. Oke. Di sini kita kebetulan lawannya Jurong ya coy, lawannya Jurong yang jago pula coy ya, atau auto bonyok ya kan. Kelemahan Guanyu kan Jurong ini coy, Jurong maju-maju bisa aja, kita yang nggak bisa maju ngin Jurong gitu, karena skillnya ini nahan banget bang. Gelo di sini malah aku comeback coy, malah kita dibonyokin sama si Jurong nih. Kocak sakit banget coy ya. Di sini kita bener-bener main have fun ya, have fun aja buat konten ya. Jadi kita di sini main serius karena kita udah pasif nih coy, Sunyu kita udah pasif, jadi kita main santai aja. Aduh hampir mati kita. Oke, kelebihan banget ya guys ya, kelebihan banget kalau hero Jurong ini lightning-nya sih itu enak banget guys, lebih tebel gitu dia, lebih safety kalau maju-maju mah. Grafiknya sih gila sih ya, grafiknya sih gila sih apa DL2 ini harus bener-bener HP yang bener-bener dapat inilah, bener-bener HP yang bener-bener spek lumayan lah ya. Untuk seharga 10 juta bisa lah buat main DL2 gila tuh. Dia ketahan-tahan gitu bang, aneh. Padahal dia nggak basic attack, tapi itu bekasnya basic attacknya si Jurong ini yang bikin ini coy, yang bikin apa tuh, yang bikin terhenti damage-nya gitu, aneh bang. Jurong susah sih kalau aku lawan Jurong pakai hero Guanyu. Dia yang mayamin di pertama match itu. Tebel sih bang, emang tebel tapi nggak sakit dia coy, dia nggak sakit sama sekali dia. Sedangkan ultinya juga nggak nge-slow banget, nggak kayak nanti aku setting lagi ya, nanti aku bakal setting lagi guys ultinya guys, dia nge-slow banget bang gitu. Deklarasi tuh nggak kena, sulit banget emang sih, tebel guys, dia ngehil terus tuh ngehil dari sana ya. Tapi dia itu tadi guys apa nggak sakit coy ultinya, dorongannya juga nggak sakit gitu, cuman ini aja cuman gimmick doang gitu. Oke. Next, kita menang guys, kita menang di sini. Next run ya, lawan Hong ya. Next guys, kita lawan Hong lagi. Oke. Kita berusaha aja yang terbaik. Gas guys. Kita coba ya. Guanyu kita keras enggak gitu. Nggak bisa coy, tahan, harusnya kan bisa itu, orang kita nggak kena basic attack-nya kan, aneh banget coy si Jurong nih. Kita terpaksa ganti hero. Karena apa guys ganti hero? Sebenarnya aku korbanin si Guanyu sih nggak apa-apa, cuman aku di sini takutnya ini si Guanyu itu mati gitu, nanti jadi gagal konten dong gitu guys, paham gak maksud gua? Aku lebih suka Guanyu selamat sih sekarang ini, untuk sekarang ya. Ini kita ganti, dia rugi sih guys gantinya nanggung sih dia. Oke, dia udah mati satu, kedorong nih kita. Harusnya kita aman ya, pasif ya. Aduh, kita ulti aja lah buat imun ya, lumayan imunnya berapa tuh. Langsung pasif dia cok. Nah ini kita keras sih bang. Absorb. Gila kita keras sih bang, keras kita bang. Nah, kita keras sih. Oke, kita mati cok. Aduh, parah. Ih, sakit bener. Tapi ini kita keras cok. Kita mati ternyata guys. Ayo mau guys. Gila mati. Oke. Shit. Iya udah mati nih pasti. Oke, kita menang ya. Nah, di sini kita langsung aja setting ya. Kita setting pohon lagi yang damage ya. Jadi Guanyu damage itu kita reset dulu semuanya. Oke, ini 3 ya. Ini pasti ya, dorongan lebih kuat. Ini pasti, ini damage aja. Sebelah kan damage ya. Oke, jadi ini juga damage juga. Oke. Nah, damage di sini kita ultinya 3. Oke, paham?
Jadi di sini kita nggak pakai pasif ya. Jadi kalau kita kena brush di darah dari kurang 40%, kita nggak bakal kena kebal CC ya. Jadi langsung mati ya. Tapi kita di damage, mainnya kita di damage guys. Jadi sampai sini kita paham ya guys ya. Jadi mainnya kita di damage, kita langsung cari musuh di sini. Jadi kalau Guan Yu itu sebenarnya build-nya itu kayak gitu-gitu terus sih. Tapi di supremasi sih aku nyaranin sih ini lebih ke ultinya di fullin sama ditebelin guys itu sih. Jadi kita nggak main damage, kita main ultinya deselerasi sama yang tebel kan apex tuh. Nah kalian lihat tuh nih, kalian atur sendiri lah. Pokoknya kayak gini lah ya, nanti pokoknya gua atur ini. Kalian ultinya ambil yang full sebelah kiri itu nomor 1 ya. Habis itu slashnya kalian yang tameng ya, jadi agak keras dia. Nah di sini kita buy one guys, kita pede aja buy one sama Yang Wei karena kita sakit sih. Nah dia kena nih, kena damage ya. Langsung pasif nggak? Disakitkan guys, dia sakit cuy, sakit tuh Guan Yu kita gitu. Nah, tapi empuk gitu guys, pinter-pinteran kita aja sih. Oke, aman di sini. Oke, dia udah slash. Nah ini ultinya guys. Super ngeslow nggak sih? Ngeslow banget itu bang ya. Nah, kita tahan dulu di sini ya, jangan sampai Guan Yu kita mati dong, kan konten Guan Yu. Oke, di sini. Oke, nice ya, tebel banget guys ya. Ulti Letnan Loh Tuwei sangat ngaruh banget, sangat mantep sih kalau menurutku. bagi si Jurong nih, dia mati cok. Oke, nice, meninggal dia. Tap, oke, pasif dia guys ternyata. Oke, di sini main santai aja. Sebenarnya PVP ini simple banget. Ini aku cuman praktek aja gitu loh buat Apex Showdown besok ini. Guan Yu yang enak ya, memang Guan Yu defense sih. Guan Yu defense terus ultinya itu yang slow banget. Wah, itu mantep banget tuh guys. Itu kalau kalian kena combo yang ultinya si Guan Yu yang slow banget, wah auto rata aja tim kita aja. Tapi kalau buat PVP sih kayak gini-gini aja udah bagus guys, udah mantep sih, udah keras guys ini guys Guan Yu kita. Oke, di sini kita pelan-pelan ya kan, kita main santai aja di sini karena kita buy one Guan Yu sama Jiang Wei tuh. Jadi kita main Guan Yu aja, kalau Guan Yu kita kritis kita ganti, pokoknya jangan sampai Guan Yu kita mati guys. Nah, oke, ngehealnya lumayan ya nambahnya ya. Tapi ya masih deres yang tadi, yang pertama ya, yang pertama memang bener-bener defend banget dia, sustain banget di mid itu nanti kalau supreme. Kalau ini damage guys. Tapi kalau yang kemarin, yang tadi yang sebelumnya ini itu memang bener-bener di build untuk defend dia. Ngeslow banget cok, sakit ngeslow pula. Oke, mantap tuh Guan Yu sumpah, srep, enak banget. Tuh gawat nih bos. tes. Nah udah pasti mati nih, mati kok. Tep. Oke, nice one. Kita kena pasif dulu kita ya kan. Nah kita ganti Guan Yu di sini beda, ganti Guan Yu nggak sih cok? Guan Yu yuk, kalau keluarin Guan Yu nya yuk. Belum kita ulti dulu sampai mati, baru nanti kita buy one sama Jiang Wei sama Guan Yu. Nah ini baru kita ganti Guan Yu. Oke, nice shit. Oke, tergojek agak keras sih memang, cuman lebih ke damage semi dia coy. Bagus banget ini kayak gini nih buildnya. Sret, sakit kan, ayo tebel juga gitu. Nah sini kita menang bang. Das ngeslow banget itu cok. Truk. Oke, masih selamat cok dia. Agak keras juga ya si Jiang Wei ternyata.
Iya, kita menang ya. Oke guys, next lagi ya, langsung hajar pokoknya. Enggak beda ya, musuh DZ. Dia kena bro. Ini poin nih. Ini mungkin last match kita ya guys ya, last match kita di sini. Dia kena lagi, dorong. Dia kurang cepet berarti HP-nya, dia kurang responsif. Karena apa? Aku udah bilang, main PvP itu harus bener-bener HP yang harus responsif banget. Buat ganti hero, buat skill kita di rush itu bener-bener HP yang harus responsif. Kalau terima kayak gitu berarti dia HP-nya kurang responsif guys. Itu udah menyadari, di otak dia itu pasti bull tameng ya, tamengnya si Jong. Tapi HP-nya ini yang nggak nurutin kemauannya dia gitu guys. Banyak banget player yang kayak gitu. Makanya aku saranin buat up HP sih kalau ada rezeki sih, gitu sih guys. Nah oke, di sini langsung aja kita di sini menang ya. Step pasif kita ganti Guanyu di sini guys. Mungkin segitu aja dari Krung Gaming ya. Selebih kata-kata atau salah kata mungkin aku mohon maaf sebesar-besarnya untuk kalian. Tetap support terus Krung Gaming ya, semoga makin rame ya, makin lancar YouTube-nya, biar bisa buat tutorial buat kalian yang bermanfaat ya guys ya. Oke, banyak banget masalahnya guys, banyak banget tuh sakit banget kan itu. Nah oke, banyak banget soal konten kreator DL2 yang harus disupport guys gitu. Jadi terima kasih, see you guys next time, bye bye.